Ketum PSSI Erick Thohir membuka peluang Elkan Bagot dapat kembali membela timnas Indonesia. Tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Erick Thohir mengatakan pemanggilan ke timnas Indonesia bisa terjadi jika Elkan Bagot dan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memperbaiki hubungan satu sama lainnya. Erick Thohir mengatakan Elkan dan Shin Tae-yong sebaiknya duduk bersama untuk kepentingan timnas Indonesia. Namun, dia sangat menghormati apapun keputusan Shin Tae-yong. Ya, kembali dari kedua belah pihak. Tentu Elkan mesti membuka diri. Saya lihat Elkan pemain potensial buat Indonesia, tetapi kembali kita itu tim nasional dengan permainan tim, tidak usah saling ego, kata Erick Thohir. Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia adalah tempat yang tepat untuk Elkan Bagot agar semakin berkembang. Akan tetapi, dia minta Elkan juga punya keseriusan untuk memajukan skuad Garuda. Hubungan Elkan Bagot dengan Shin Tae-yong jadi sorotan belakangan ini. Disinyalir ada keretakan dalam hubungan mereka. Belum diketahui pasti apa penyebab hubungan Shin Tae-yong dan Elkan memanas. Namun, ada dugaan situasi ini disebabkan lantaran bek berpostur tinggi itu tidak memenuhi panggilan timnas Indonesia U23 untuk babak playoff Olimpiade Paris 2024 kontra Guinea pada 9 Mei 2024. Timnas Indonesia akan kedatangan pemain keturunan baru lagi, Eliano Reijnders. Dia merupakan adik dari bintang AC Milan Tijani Reijnders yang juga gelandang andalan timnas Belanda. Melihat sang adik yang bakal bergabung dengan timnas Indonesia, Tijani Reijnders pun memberi respon positif. Dia turut mendukung keputusan saudara kandungnya itu yang memilih memperkuat skuad Garuda di masa depan. Tijani Reijnders ikut menaruh komentar dalam unggahan sang adik bersama Ketum PSSI Erick Thohir di Instagram. Gelandang berusia 26 tahun itu menyematkan emotikon 2 tangan berotot dan 2 lambang hati yang dimaknai sebagai semangat serta cinta. Komentar Tijani Reijnders pun langsung kebanjiran likes dari banyak netizen tanah air. Tercatat hingga berita ini tayang, respon anak didik Paulo Fonseca itu mendapat total 30.000 lebih akun menyukai dan 2.000 lebih tanggapan. Tijani dan Eliano merupakan putra dari Martin Reijnders, yang juga merupakan mantan pesepak bola profesional. Martin adalah striker FC Zwolle yang telah pensiun pada Januari 2009 lalu. Beredar foto-foto di media sosial calon 2 pemain naturalisasi timnas Indonesia, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders, telah mengikuti latihan bersama skuad Garuda. Hilgers dan Eliano tampak berada di tempat fitness dengan jersey latihan timnas Indonesia. Ya, tadi Hilgers dan Eliano sudah bergabung dengan timnas Indonesia dalam latihan di gym, ujar manajer skuad Garuda Sumarji. Selain itu, juga tersebar dokumentasi Hilgers dan Eliano tengah berkumpul bersama para pemain timnas Indonesia lainnya. Para pemain membentuk lingkaran dan mendengarkan arahan dari pelatih Shin Tae-yong. Dalam satu foto, Hilgers dan Eliano tiba-tiba berada di tengah lingkaran. Sepertinya keduanya diminta untuk memperkenalkan diri ke skuad timnas Indonesia. Hilgers dan Eliano belum bisa membela timnas Indonesia melawan Australia. Pasalnya, keduanya masih dalam proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Media Vietnam kepanasan melihat harga pasaran Mees Hilgers yang melampaui harga timnas mereka, singgung bertambahnya kekuatan timnas Indonesia. Kabar naturalisasi Mees Hilgers sudah sampai ke negeri nasi, publik Vietnam dibuat terkejut dengan harga pasaran calon bek timnas Indonesia itu. Harga pasaran Mees Hilgers tak hanya melampaui nilai skuad timnas Vietnam saat ini, tetapi juga menjadi termahal se-Asia Tenggara. Menurut laman resmi Transfermarkt, nilai timnas Vietnam berada di angka 118,63 miliar, sedangkan Hilgers 121,67 miliar. Nominal itu tak hanya melampaui harga pasaran Tom Hae, tetapi juga sukses mengangkangi pemain naturalisasi baru Singapura, Perry Ang. Hal itu membuat publik Vietnam tercengang. Kedatangan Mees Hilgers seolah membuat timnas Indonesia tak hanya memberi ancaman nyata, akan tetapi juga membuat timnas Indonesia semakin berpotensi menuai banyak prestasi dengan kebijakan naturalisasi. Seperti yang baru saja terjadi, publik Vietnam menyoroti bagaimana skuad Garuda menahan imbang Arab Saudi dengan banyak pemain naturalisasinya.
Timnas Indonesia bersiap kedatangan pemain naturalisasi yang harganya lebih mahal dari Timnas Vietnam. Gelombang naturalisasi sepak bola Indonesia terus berlanjut. Kali ini mereka mendatangkan pemain yang nilainya lebih tinggi dari gabungan seluruh pemain Vietnam. Tulis media Vietnam The Tao. Kedatangan Maes Hilgers membuat publik Vietnam seperti merasa iri dengan kebijakan naturalisasi yang diusung PSSI era Erick Thohir. Mereka dipaksa untuk menantikan prestasi apalagi yang bakal ditorehkan Timnas Indonesia, baik di kancah ASEAN maupun dunia. Penyerang FC Utrecht, Ole Romani terlihat berada di Copenhagen, Denmark, sambil membawa koper yang banyak pada hari ini. Apakah penyerang 24 tahun itu sedang OTW ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi? Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengatakan akan ada 2 pemain yang segera menjalani proses naturalisasi. 2 pemain yang dimaksud adalah Maes Hilgers dan Eliano Regenders. Namun, ada potensi pemain keturunan lain menjalani proses naturalisasi sebagai WNH. Terlebih Timnas Indonesia membutuhkan banyak pemain keturunan tambahan untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam wawancara di channel YouTube PSSI TV, Shin Tae-yong membutuhkan pemain tambahan di posisi penyerang. Karena itu, PSSI diprediksi akan mendorong untuk mendatangkan penyerang keturunan tambahan. Tanda-tanda PSSI berhasil mendatangkan Ole Romani sebenarnya sudah terlihat. Ole Romani sudah saling follow Instagram dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ex-penyerang FC Emmen ini juga sudah mengikuti agen yang dipercaya PSSI dalam mengurusi proses naturalisasi pemain keturunan, Fardi Bakdim. Jika Ole Romani benar dinaturalisasi, betapa berbahayanya lini depan Timnas Indonesia. Tenaganya dapat diandalkan di laga-laga ke depan skuad Garuda. 2 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Maes Hilgers dan Eliano Regenders, dikabarkan sudah langsung ikut latihan bersama skuad asuhan Shin Tae-yong. Seperti yang kita tahu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir membawakan kabar bahagia kepada para supporter Timnas Indonesia. Pada Jumat malam kemarin, Erick Thohir mengonfirmasi bahwa PSSI sedang memproses 2 pemain untuk dinaturalisasi, yaitu Maes Hilgers dan Eliano Regenders. Keduanya disinyalir akan menyaksikan pertandingan antara Timnas Indonesia kontra Australia pada awal pekan depan. Namun kini, menurut kabar dari akun Instagram Football Indonesia, Maes Hilgers dan Eliano Regenders sudah ikut latihan bersama Timnas Indonesia. Keduanya terlihat sudah mengenakan seragam latihan Timnas Indonesia, sebagaimana foto yang diunggah oleh akun Instagram tersebut. Sejatinya, hal seperti ini memang sudah sering terjadi sebelumnya, dengan Calvin Verdong juga mengalaminya pada Juni lalu. Kini, meski Hilgers dan Regenders melakukan hal yang sama seperti Verdong, keduanya tidak diharapkan tersedia untuk laga kontra Australia. Sebab, proses naturalisasi kedua pemain itu masih panjang, karena perlu melalui DPR RI terlebih dulu, sebelum disumpah menjadi WNI, hingga akhirnya disetujui oleh FIFA. Namun begitu, ada kemungkinan mereka berdua sudah bisa tampil pada 2 pertandingan berikutnya yang dilakoni Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang ketika menghadapi Bahrain dan Cina.